Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video tentang SEM untuk pemula, dimana saat ini kita sudah sampai pada bagian 2A, yaitu analisis faktor konfirmatori. Nanti 2B juga tentang analisis faktor konfirmatori. Kita sudah belajar bahwa di dalam SEM terkandung dua model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Karena ini kali ini kita akan berbicara tentang model pengukuran. Contoh pada gambar ini ada dua model pengukuran. Yang pertama adalah model pengukuran motivasi kerja, dan yang kedua adalah model pengukuran produktivitas, sehingga dirupakan dalam bentuk gambar yang sama. Ada dua analisis faktor. Yang pertama adalah analisis faktor eksploratory, dan yang kedua adalah analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor eksploratory modelnya ditentukan oleh data. Jadi data yang berbicara mengenai modelnya seperti apa. Proses ini dinamakan juga dengan proses bottom up karena berdasarkan dari data. Selanjutnya, peneliti menafsirkan hasil analisis atau model tersebut dan menamakan beberapa konstruk sebagai nama baru. Kemudian, analisis faktor konfirmatori sebaliknya. Model pengukuran ditentukan oleh peneliti, kemudian dikonfirmasikan dengan data. Model ini bersifat top down karena dari teori ke model dan ke data. Di sini peneliti secara aktif mengembangkan model. Jika di analisis faktor eksploratory, peneliti menafsirkan hasil analisis. Kalau di sini peneliti mengembangkan model untuk dianalisis. Nah, analisis faktor konfirmatori ini yang kita bahas dalam video kali ini. Selain itu, ada juga perkembangan yang terbaru yang dinamakan dengan exploratory SEM atau SM. Model pengukuran ditentukan oleh peneliti. Program menampilkan beberapa model dengan ketepatan modelnya masing-masing. Ini contohnya dari jurnal yang ditulis oleh Mars. Sekali lagi bisa dijelaskan melalui ilustrasi seperti ini. Analisis faktor eksploratory adalah proses bottom up, di mana dari data menuju sebuah model. Sebaliknya, analisis faktor konfirmatori dari teori ke model kemudian ke data. Seperti apa gambar CFA? Gambar model analisis faktor eksploratory atau EFA berbeda dengan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Pada analisis faktor eksploratory, setiap faktor kita lihat di sini berkaitan dengan semua indikator. F2 direpresentasikan oleh butir Y1 sampai Y6, demikian juga F1 manifestasikan oleh Y1 sampai Y2. Namun pada analisis faktor konfirmatori tidak seperti itu. Kita memiliki model sehingga bobot faktor yang tadinya itu memiliki arah panah seperti halnya eksploratory di sini dibobot dengan atau ditetapkan sebagai 0. Ini sama halnya dengan disilang. Efeknya tidak diestimasi, sehingga didapatkan F1 eksklusif ke Y1 sampai Y3, kemudian F2 eksklusif pada Y4 sampai Y6. Dengan adanya pemodelan, maka hal ini bisa terjadi karena peneliti tidak melibatkan ini ke dalam model semuanya. Contoh dari hasil analisis faktor eksploratory terlihat bahwa semua indikator memiliki bobot faktor pada kedua dimensi yang dibentuk. Sehingga di sini faktor 1 memiliki keterkaitan dengan keenam indikator ini, demikian juga faktor 2 memiliki kaitan dengan keenam indikator ini. Namun hasilnya tergantung dari indikator-indikator yang ada. Terlihat di sini indikator yang berkaitan dengan merepresentasikan dan indikator berkaitan dengan kerjasama adalah indikator yang bersifat non kognitif, sehingga lebih berkaitan dengan bobot yang kedua, sehingga kita menamakan faktor kedua adalah bobot non kognitif. Kemudian kita lihat di sini menalar informasi, mengingat informasi, menemukan ide, menghubungkan konsep adalah indikator dari penalaran kognitif, sehingga di sini kita namakan dengan penalaran kognitif. Kita lihat meskipun
menalar informasi itu juga berkaitan dengan kognitif, namun dia juga berkaitan dengan non kognitif, sehingga sama dengan model ini misalkan adalah menalar informasi. Di sini misalkan menalar, ini memiliki kaitan dengan ini, komponen juga yang kedua juga memiliki kaitan dengan ini. CFA merupakan sebuah model, sehingga sama seperti yang terlihat pada gambar ini, peneliti memodelkan bahwa satu indikator merepresentasikan satu konstruk secara eksklusif, sehingga hanya satu saja, ini tidak, dan ini tidak. Sehingga kita lihat di sini misalkan ada satu faktor, misalkan F1 ini itu namanya trust, dia hanya memiliki bobot atau faktor loading hanya dengan N1 saja, misalkan ini adalah N1, demikian juga N2 dan N3, sehingga N1, N2 hanya terkait dengan trust saja, tidak terkait dengan faktor yang lain. Selanjutnya adalah bagaimana cara membaca gambar CFA, dimulai dari sebuah konstruk, kemudian diakhiri dengan sebuah indikator. Garis ini menunjukkan sebuah teori, model, scales, atau law statement. Kemudian ada juga yang namanya alat ukur, bagaimana X1 sampai X4 ini sebagai indikator diwujudkan dalam alat ukur. Ini adalah gambaran secara umumnya seperti itu. Di sini bisa merupakan sebuah butir, bisa merupakan sebuah parcelling atau kumpulan butir, bisa juga berupa teslet. Contohnya adalah gambar seperti ini. Kemandirian adalah konstruk atau dimensi yang merupakan variabel yang bersifat laten, sehingga perlu direpresentasikan atau diukur melalui beberapa indikator. Ini adalah indikator. Ini adalah model satu dimensi, di mana hanya ada satu dimensi saja yang diukur oleh indikator-indikator ini. Ini adalah model dua dimensi, di mana ada dua konstruk atau dimensi yang diukur oleh keenam indikator-indikator ini. Contohnya adalah seperti ini. Bagaimana cara menafsirkannya? Kita bisa memilih berbagai macam cara untuk menarasikan hubungan antara konstruk dan indikator ini. Yang pertama adalah kemandirian diukur oleh 6 butir ini, atau kemandirian ditunjukkan oleh 6 indikator ini, atau kemandirian direpresentasikan, dimanifestasikan oleh keenam indikator ini. Sebaliknya, kita juga bisa membahasakan berdasarkan keenam indikator ini. Misalkan X1 sampai X6 merupakan indikator dari kemandirian. X1 sampai X6 memanifestasikan konstruk kemandirian. X1 sampai X6 merepresentasikan dan mengukur. Kenapa gambarnya seperti ini? Kok tidak seperti ini? Silakan dilihat pada video yang pertama. Fungsi CFA yang pertama adalah untuk menunjukkan struktur model pengukuran yang merupakan salah satu bukti validitas. Jadi CFA menunjukkan validitas struktural atau validitas faktorial. Kemudian CFA juga bisa mengevaluasi performansi indikator. Kita bisa menemukan bahwa satu indikator, misalkan poor indicator atau indikator yang tidak bisa merepresentasikan sebuah konstruk. Yang ketiga, CFA juga bisa memberikan informasi apakah skor itu harus dilaporkan satu saja, seperti halnya model satu dimensi ini, atau dua skor seperti halnya model multidimensi ini. Selanjutnya yang terakhir adalah memodelkan dimensi-dimensi yang tidak terkait dengan konstruk ukur. Berbagai model CFA. Saya mendapatkan materi ini dari tulisannya Schneider di sini. Yang pertama adalah independent abilities. Pada gambar ini semua konstruk masing-masing memiliki indikator yang tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. Terlihat di sini korelasinya sama dengan 0. Sementara itu indikator tersebut merepresentasikan konstruk ukur hampir sempurna. Kita lihat vocab benar-benar mengukur vocab, grammar benar-benar mengukur grammar, sehingga reliabilitasnya sangat tinggi. Namun antara vocab dan grammar tidak memiliki keterkaitan karena korelasinya adalah 0. Ini adalah independent models. Selanjutnya adalah independent factors.
terlihat di sini setiap faktor memiliki atau direpresentasikan oleh dua indikator yang cukup sempurna, hampir sempurna 0,9, sehingga tidak memiliki banyak error di sini. Namun antara language ability dan math ability tidak memiliki keterkaitan. Hal ini dikarenakan aritmatika sudah sebagian besar, hampir 0,9, porsinya di sini hanya untuk math saja. Demikian juga di sini hampir 81% itu terkait dengan language ability saja. Ini adalah independent factors, tidak ada korelasi antara faktor di sini. Korelasinya sama dengan 0. Ada juga model general factor, faktor umum. Misalkan ini kita namakan academic ability yang dimanifestasikan oleh 4 indikator. Kita lihat di sini ada vocabulary, grammar, arithmetic. Semua memiliki bobot atau loading terhadap academic ability. Ini adalah model general factor atau model unidimensi. Selanjutnya ada hierarchical model multidimensi, namun ada satu faktor yang berjenjang yang lebih tinggi. Jadi kita lihat di sini academic ability dimanifestasikan oleh language ability dan math ability. Kemudian language ability dimanifestasikan oleh dua indikator empirik, yaitu vocabulary dan grammar. Sementara itu pada math ability, arithmetic dan geometry. Cukup materi yang pertama, kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai dekomposisi skor menjadi beberapa komponen. Terima kasih.